Saya record untuk pertemuan hari ini. Mohon izin ya Pak Najib ya, saya record ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan orang tua siswa pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa saya panjatkan pula kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Insya Allah kita akan berdiskusi untuk mempersiapkan masuk ke SMP Lab School. Nah, Insya Allah juga nanti jam 10.30 juga akan ada pertemuan orang tua siswa untuk persiapan menuju SMA Lab School. Nah, untuk pertemuan ini kita selenggarakan karena memang ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu dalam kegiatan program nanti ke depan, yaitu tentang penanganannya, kemudian tryout-nya, dan kegiatan lainnya. Harapannya di pertemuan kali ini kami juga mendapatkan kritik serta saran dan masukan-masukan ayah bunda nanti ke depan atau masukan-masukan ayah bunda yang hari ini kita dapatkan, insya Allah akan kita coba terapkan begitu ya Pak Najib ya. Dan kita coba optimalkan agar untuk penanganan ke menuju SMP Lab School mendapatkan presentasi yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, untuk pertemuan orang tua siswa hari ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembicaranya adalah kepala cabang kami, yaitu Bapak Ahmad Najib. Beliau adalah kepala cabang Bintang Pelajar Rawamangun. Dulu juga sempat di Cinere, sempat juga di polisi ya, kemudian sempat juga di Ahmad Dahlan. Nah, beliau lebih banyak atau lebih sering sekarang di Rawamangun ya Pak Najib ya. Beliau dari sejak 2015 sudah menangani nih untuk seleksi SMP Lab School, SMA Lab School, dan juga perguruan tinggi negeri menuju PTN. Baik, beliau nanti di sini akan menjelaskan ya, baik itu informasi penerimaan siswa baru Lab School yang 2021 ya, berarti tahun kemarin. Kemudian update terbaru informasinya, nah nanti kita hadirkan semua hari ini insya Allah. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Pak Ahmad Najib atau disebut dengan Pak Najib juga ya, boleh ya. Waktu dan tempat silakan Pak Najib, dipersilakan. Baik, bismillah. Cek. Suara saya terdengar Kak Zaki? Terdengar Pak Najib. Mungkin agak kecil aja sih Pak suaranya Pak. Agak kecil ya. Baik, saya pegangin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat yang sempurna, insya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda yang ada di rumah semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, manusia biasa yang sangat luar biasa. Dialah baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya bunda yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini insya Allah kita pada pagi hari ini akan mendiskusikan terkait dengan perihal lab school ya, tembus SMP lab school. Kenapa nggak sekalian SMA? SMA nanti sesinya di sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua. Kalaupun ada di sini ayah bunda yang anaknya bertepatan mau masuk SMP atau SMA lab school, mungkin nanti bisa di sesi pertanyaannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa agenda yang akan disampaikan ya.
Yang pertama pendahuluan, yang kedua tes informasi tes ya, seleksi PSB ini masih mengacu pada tahun 2021-2022. Kemudian program BP dalam penanganan tembus SMP Lab School dan mungkin materi ya, informasi materi-materi yang perlu dikuasai oleh anak-anak disertai dengan nanti penghujungnya penutup. Ayah bunda sekalian, kita ketahui bahwa Lab School ini adalah salah satu dari sekian banyak sekolah ya yang memiliki segudang prestasi begitu ya, atau memiliki magnet daya tarik yang luar biasa, khususnya bagi orang tua yang memang ingin menyekolahkan anaknya ke Lab School. Lab School didirikan memiliki ciri khas khusus ya, ciri khas khusus sebagai sekolah laboratorium. Makanya karena dia didirikan dari sebuah perguruan tinggi yang mendasarkan pada pembelajaran begitu ya, yaitu dulu namanya IKIP ya, sekarang UNJ. Nah, pengembangan dalam bidang metodologi pendidikan gitu ya, kemudian teknologi pendidikan dan lain sebagainya itu diuji cobakan di sekolah ini. Bahkan yang sekarang berkembang yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM ya, yang diujikan untuk kelas 8 ya, untuk SMP ya. Kemudian kelas 11 untuk SMA dan kelas 5 untuk SD begitu ya. Ini juga diujikan di Lab School. Makanya metodologi tesnya nanti ada sangkut pautnya mengenai AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Nanti kita akan bahas. Nah, ciri khas laboratorium inilah yang kemudian menjadikan Lab School selalu menjadi pionir ya dalam melaksanakan atau uji coba kebijakan pendidikan yang saat ini ditetapkan. Kemudian dari sisi prestasi ya, dari sisi prestasi sebetulnya banyak ya yang bisa kita kutip dari beberapa informasi itu, diantaranya adalah ketika dulu ujian nasional masih menjadi trendsetter penilaian sekolah begitu ya. Dan ujian nasional itu terakhir di tahun pelajaran 18-19 begitu ya. Di mana Lab School itu menduduki peringkat kedua dan ketiga SMP terbaik di Jakarta ya. Setelah yang pertama itu dari SMP Negeri 115. Nah, kedua SMP Lab School ini menempati posisi itu, yaitu SMP Lab School Kebayoran dan SMP Lab School Jakarta. Nah, ini kemudian yang perlu kita sampaikan, di tingkat SMA-nya juga demikian ya, tapi ke tingkat SMA dia peringkat 6 terbaik di Jakarta ya. Ya, ini yang kemudian bisa kita menjadikan pertimbangan bahwa anak kita bisa dimasukkan ke sekolah tersebut. Nah, Lab School juga termasuk dalam kategori peringkat sekarang ini yang penting ya untuk PTN 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Jadi akan sangat memudahkan ketika siswa-siswi kita itu memilih PTN sesuai pilihannya gitu ya, karena pertimbangan peringkatnya cukup baik ya. Seperti Lab Sky itu peringkat 28, terus kemudian untuk peringkat nasionalnya ke 140 yang Lab School Jakarta ya. Nah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada trauma PPDB ya, trauma PPDB. Enggak hanya tahun 2020, 2021 yang kemarin ya. Mungkin ke depan juga PPDB masih menggunakan sistem zonasi, di mana anak-anak yang terutama yang mereka ingin Lab School itu, terutama yang di les di Bintang Pelajar, usianya masih usia muda. Makanya daripada kesulitan di sistem seleksi PPDB DKI menuju sekolah negeri dengan sistem zonasi yang mengedepankan usia,
orang tua siswa masih mengedepankan untuk seleksi lab school terlebih dahulu begitu, atau mempersiapkan untuk sekolah swasta. Mungkin terlebih lagi kalau sekarang lagi masa pandemik begitu ya, pengelolaan KP atau pengelolaan kegiatan pembelajaran untuk sekolah-sekolah swasta nih, termasuk lab school, dipandang lebih siap gitu ya, dipandang lebih siap dengan segala fasilitas yang dimilikinya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Nah, adapun program-program unggulan yang muncul di lab school tuh ya, lab school termasuk dalam sekolah yang mengembangkan karakter siswa begitu ya. Walaupun mungkin dari sisi sekarang pandemi, nggak hanya lab school saja ya, hampir seluruh sekolah agak kesulitan dalam hal program-program seperti ini ya. Nah, mungkin ada trik dan trik khusus ya untuk pengembangan karakter di masa pandemi. Yang kemudian program budaya sekolah, terus kemudian juga program unggulan akademik lainnya. Kemudian juga ada dukungan minat dan bakat ya pada siswa-siswa yang memiliki keterampilan dan keilmuan. Ada KIR dan lain sebagainya gitu ya, klub-klub bahasa dan seterusnya. Kesenian juga demikian juga dengan olahraga. Jadi anak-anak memiliki saluran potensi, saluran minat yang kemudian bisa dimaksimalkan di sekolah ini. Tujuan kita ya Bunda sekalian pada pertemuan hari ini adalah yang pertama mengetahui bahwa SMP Lab School merupakan salah satu sekolah dengan banyak kelebihan positif. Tadi kita sudah awali itu ya, sehingga ayah Bunda nggak bingung lagi atau bahkan nggak ragu ya, atau bahkan bisa menularkan ke Ananda yang saat ini mungkin masih belum optimal ya, masih belum minatnya belum begitu muncul. Karena kalau misalkan anak yang ketika ditanyakan kamu setelah SD ini mau ke SMP mana, dia jawabannya masih bingung. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi energi dia belajar saat belajar untuk persiapan lab school. Akan terjadi kendala pasti. Tapi kalau anak-anak yang memang kemudian dari awal sudah menyatakan saya ingin lab school. Kenapa ingin lab school? Karena kakak saya sudah di lab school dan dia berprestasi, misalkan begitu ya. Atau kenapa pengen lab school? Karena sekolah lab school sekolah yang bagus, misalkan begitu ya. Itu biasanya energi dia mengikuti proses pembelajaran di bintang pelajar itu akan baik, akan semakin baik. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali untuk sama-sama kita ketahui ya. Yang kedua, memahami mekanisme PSB SMP atau SMA Lab School tahun nanti 2022-2023 ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Mungkin ada isu sedikit perubahan, penambahan nanti akan saya sampaikan gitu ya. Walaupun nanti biasanya akan ada keterangan dari Lab School-nya tentang mekanisme PSB untuk tahun depan. Mudah-mudahan sih tidak ada signifikan ya perubahannya, atau bahkan menjadi salah satu syarat kelulusan, misalkan poin apa gitu ya. Ini yang mudah-mudahan nggak terlalu banyak perubahan. Yang ketiga adalah memahami penanganan program tembus SMP Lab School dari bintang pelajar untuk tahun pelajaran 22-23 ya, yang akan di tahun depan. Itu tujuannya. Kemudian tahukah kita bahwa jumlah peserta yang ikut seleksi SMP SMA Lab School dari sisi jumlah memang cukup fantastis ya, cukup bagus lah. Jumlahnya sekitar 700 sampai 1.200 siswa ya. Tahun lalu saya belum dapat datanya begitu ya. Dapat kabar cukup banyak juga yang ikut serta begitu ya. Nah, kemudian soal seleksi lab school itu memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi dibandingkan ujian nasional. Karena ujian nasional tidak ada, ya saat ini mereka menggunakan versi AKM yang tadi saya sebutkan di awal ya. Asesmen kompetensi minimum. Kemudian tidak ada kisi-kisi khusus yang prediksi soal yang akan dikeluarkan tahun 2022 nanti. Tidak ada kisi-kisi khusus. Kalaupun ada, kita akan mengambil atau mengadopsi kisi-kisi yang kesesuaiannya dengan versi AKM. Begitu ya. Dan alhamdulillah kita dapat untuk yang SD ya, dapat informasi adalah mengenai soal-soal real lab school begitu ya. Walaupun nggak semua soal yang
kita dapatkan, tapi menjadi gambaran juga, oh tesnya sebetulnya seperti ini ya gitu. Kemudian tidak diketahui sistem penilaian dari soal seleksi yang diujikan secara detail. Ya, kemarin hanya disampaikan bahwa soal benar itu dikali 4. Begitu. Soal salah kemudian dikali -1, tidak diisi nilainya 0. Ini mirip seperti ujian kita dulu. Mungkin angkatan Bapak Ibu ada yang Sipenmaru, ada yang UMPTN begitu ya. Nah, mirip-mirip seperti itu ya. Nah, tapi secara detail kebijakannya seperti apa pengolahannya ini tidak disampaikan, tidak disampaikan. Kemudian tes masuk ya yang kemarin itu 2122 TP 2122 terdiri dari 5 blok soal. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan lab school, tes lab school di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang kemarin, dan kemudian mudah-mudahan sedikit prediksi mengenai tahun depan ya. Nah, kemudian sekolah lanjutan seperti tadi diinformasikan ya, memiliki jumlah penerimaan siswa dari sisi tes ya, jumlah yang ikut tes cukup banyak, 1.200-an lah ya. Kemudian ini juga SMP, kisaran yang diterima sekitaran 267, 256, sekitaran seperti itu ya. Nah, pertanyaannya lab school itu pilihan siapa gitu ya, ayah atau bunda atau kamu nih, atau siswa gitu ya. Nah, ini penting karena kalau misalkan udah pilihan anak kita, atau misalkan Pak ini kan anak kelas 6 belum tahu dia mau sekolah di mana. Nah, ada kesempatan mulai sekarang dibicarakan mungkin setelah pertemuan ini obrolan penguatan mengenai sekolah tujuan gitu. Agar apa tadi energi pembelajaran dia tepat sasaran atau terkumpul menjadi energi semangat yang besar untuk ngikutin setiap pembelajaran yang ada. Kemudian kalau dari sisi kelulusan ya paling tidak kita menyumbang 1-2 kelas di lab school lah, masing-masing lab school. Nah, satu angkatannya biasanya terdiri dari 6-7 kelas gitu ya. 6-7 kelas. Nah, data tahun ini untuk lab school Cirende kemungkinan lebih besar ya, karena banyak yang lulus di Cirende itu dari bintang pelajar cabang lain terutama sih. Dan biasanya peringkat pertama untuk tingkat kesulitan seleksi itu ada di lab school Kebayoran. Tingkat pertama tuh ya. Jadi kalau misalkan anak kita di tes di Kebayoran gitu misalkan nilainya cukup bagus tapi nggak dapet gitu ya, atau merasa kayaknya tesnya bisa begitu tapi nggak dapet, mau lab school juga tapi mau lab school Rawamangun, coba disampaikan ke pihak panitia anak saya pindah ke Rawamangun untuk tujuan lab schoolnya gitu. Nanti dikelola sama lab school, sekiranya memang masuk nilainya itu biasanya dipertimbangkan untuk diterima, dan beberapa orang tua siswa yang menyampaikan ke kita itu kita arahkan seperti itu. Alhamdulillah memang ada kursi yang memungkinkan masuk, dari sisi nilai juga bagus, alhamdulillah bisa diterima di lab school yang lain, terutama yang grade-nya di bawahnya ya. Karena grade yang kedua itu grade Rawamangun, yang ketiga Cibubur, yang keempat Cirende begitu. Jadi kalau misalkan udah nggak lulus di lab school Cirende mau pindah ke lab school Kebayoran, nah itu nggak bisa. Sudah pasti nggak bisa begitu, sudah pasti nggak bisa. Yang gitu kira-kira ya Bunda ya. Ya begitupun yang SMA bersama ya. Nah kemudian kita masuk ke seleksi, jadi nanti kita banyak diskusi saja. Ayah Bunda sekalian, jalur seleksi SMP atau SMA lab school itu terdiri dari 2 jalur ya. Ada yang disebut jalur PPSBB ya, ada yang jalur PSB ya. Jalur PPSBB itu adalah jalur program penjaringan siswa baru berprestasi. Nah, ini ada jalur akademik dan jalur non akademik. Nah, yang perlu diketahui bahwa jalur program penjaringan siswa baru berprestasi ini ada seleksi berkasnya ya, ada seleksi berkasnya. Seleksi berkas, nanti kemudian itu biasanya seleksi berkas nanti dibukanya ini sekitar bulan November ya. Pendaftarannya di bulan November ya, kemudian seleksi berkasnya bulan Desember.
Nah, untuk tingkat SMP ya, yang SD mau ke SMP, nanti ditindaklanjuti lagi oleh pihak panitia dengan melakukan wawancara ya. Ya, wawancaranya di bulan Januari ya, wawancara di bulan Januari gitu. Nah, ini penting untuk diketahui kalau seandainya Anda memiliki kualifikasi ya, kualifikasi nilai. Sebentar. Oke, maaf. Tadi ada suara noise ya di samping. Suara saya masih kedengaran, Kak Zaki? Halo? Masih, Pak. Masih Enggak noise juga di kok. enggak ya? Oke, baik. Jelas, Pak, suaranya. Ganteng, Pak. Oke. Alhamdulillah. Soalnya sebelah saya agak-agak noise nih. Oke. Oke, baik, lanjut ya. Jadi seperti itu. Yang ada wawancara hanya tingkat SMP saja yang mau ke SMP, sedangkan ke SMA tidak ada wawancara, hanya seleksi berkas saja. Gitu ya. Nah, itu kuotanya 30% ya, Bunda. Kuotanya 30%, begitu. Nah, alhamdulillah tahun kemarin kita karena ada informasi seperti ini, kita memfasilitasi ya pelatihan anak-anak untuk pelatihan wawancara. Bagaimana sih trik wawancara yang baik begitu ya? Gesturnya gimana, cara jawabnya seperti apa, itu kita latih. Bahkan kita tes sebelum wawancara itu berlangsung ya. Alhamdulillah pengujinya Kak Zaki ini luar biasa. Yang ngasih pelatihannya saya ya, ngasih pelatihan ke anak-anak saya, terus nanti yang ngetesnya Kak Zaki. Nanti setelah itu dievaluasi langsung diinformasikan ke orang tua. Ya Bunda, Ananda tuh kurang di ini, kurang di itu, kurang di ini, diperbaiki di ini dan di itu. Alhamdulillah kemarin dari 12 orang yang kita latih atau yang seleksi 11, Pak. berkasnya Satu dari cabang lain, Pak. Iya, tapi lulus 12, cabang lain 11 ya? cabang Rawamangun. Iya, dan alhamdulillah diterima semua, Pak. Alhamdulillah, ya itu berarti kan 12 ya. 11 dari cabang Rawamangun, satu ada titipan dari cabang lain yang ikut gitu ya. Betul. Alhamdulillah dari yang ikut itu, alhamdulillah lulus semuanya. Gitu. Nah, nanti kita optimalkan dan kita perlu juga informasi nanti dari ayah bunda jika memang ada anandanya dari kualifikasi PPSBB itu masuk ya kualifikasinya dari sisi nilai kemudian persyaratan yang lainnya. Nanti coba cek di slide ya. Saya lupa apakah ditampilkan atau tidak nih PPSBB. Kalau enggak nanti saya kirimkan file terpisah aja ya. Kemudian untuk PSB, tes tulis ini 70%, sisa kuota penerimaan dari 30% kan sudah ya, sisanya 70%. Dilaksanakan pendaftarannya secara online, itu biasanya di awal Januari. Nah, ini terdiri dari 5 blok soal, dan tes dilakukan atau dilaksanakan secara online. Gitu ya. Nah, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira ada perbedaan ya. Tahun-tahun sebelumnya lab school ya, PSB lab school dengan yang sekarang gitu ya tesnya. Kalau yang tahun lalu itu ada psikotes gitu ya dan akademik nih di tahun 17-18. Kemudian mulai tahun 18-19 ya tesnya akademik saja nih. Ini sampai tahun 2021 ya penerimaannya. Nah, itu ada berubah jadi satu blok tes akademik saja, ya, tes akademik saja. Kalau tahun sebelumnya ada psikotes dan akademik begitu ya. Kemudian dilaksanakan secara offline. Kalau yang tahun kemarin ya, akademik, peminatan siswa semua berkumpul. Ada 5 blok tes ya. Ada tes skolastik, numerasi, literasi, survei karakter gitu ya. Dan akademik begitu. Nah, nanti kita rinci ya. Dan ini dilakukan secara online gitu ya. Online ada 2 kamera kalau nggak salah, kalau lab school itu ngadain tes. Kamera depan dan kamera belakang gitu ya kalau nggak salah. Biar nanti ketahuan dia kegiatannya itu sendiri atau ada orang yang bantu gitu ya. Ada durasinya dan seterusnya. Kemungkinan tahun depan ya, ini kemungkinan ya ayah bunda, dari anak-anak yang 2 tahun terakhir menggunakan tes akademik saja dan juga tes yang sekarang ini yang berlangsung kemarin AKM itu ternyata dievaluasi input dari
input dari sekolah lab school itu informasi dari orang tua siswa yang kami dapatkan itu kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Karena memang dites hanya akademik saja. Ya, akademik saja. Makanya lab school di awal-awal mengadakan kegiatan khusus untuk anak-anak tertentu, yaitu kegiatan matrikulasi. Ya, pengenalan-pengenalan yang lebih kepada anak-anak tertentu. Dan jumlah siswa yang ikut matrikulasi yang 2 tahun ini terlihat lebih banyak dibandingkan dengan siswa tahun-tahun ajaran sebelumnya. Ya, sehingga ada informasi bahwa tahun ajaran yang akan datang itu tesnya akan ditambah. Yaitu apa? Mengembalikan psikotes menjadi penilaian tambahan. Begitu. Jadi penilaian tambahan. Jadi kalau dulu memang psikotes itu menjadi acuan kelulusan, bahkan porsinya 60-40 begitu ya. Atau 40-60 begitu ya. Nah, ini kemungkinan tahun yang akan datang akan dimunculkan. Nah, informasi detailnya gimana? Nanti kan terus berkembang nih. Biasanya lab school menginformasikan PSB itu karena ada jadwal PPSBB yang tahun kemarin di online kan begitu ya. Maka kemungkinan besar di bulan November mudah-mudahan sudah ada informasi itu, mudah-mudahan. Sehingga insya Allah nanti bulan Desember kita akan adakan lagi pertemuan seperti ini, akan menjelaskan mekanisme pembelajaran matrikulasi di Desember dan juga di matrikulasi di BP ya maksudnya, dan juga kegiatan intensif di awal semester 2 nanti persiapan lagi. Seperti itu ayah bunda sekalian perbedaannya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang instrumen tesnya nih. Ini instrumen tes yang dilakukan kemarin gitu ya. Ada 5 blok soal, ada kemampuan kuantitatif ya. Ini ke matematika ya, jenis ada durasinya 20 menit ya. Gitu ya. Kemudian jumlah butirnya 15, perkiraan waktunya satu soal itu 1 sampai 2 menit maksimal. Nah, soal-soalnya sudah ada nih kisi-kisinya sebetulnya, aljabar dasar, geometri dan konsep kuantitatif lainnya begitu ya. Nah, makanya nanti kita rangkum materi-materi ini berdasarkan modul-modul lab school yang juga dulu pernah ada begitu ya, muncul ya. Kemudian, ayah bunda sekalian, yang kedua ini pemahaman membaca ya. Nah, tes pemahaman membaca ini berfungsi untuk mengukur kemampuan memahami informasi yang terkandung dalam materi bacaan. Jadi, lebih kepada soal-soal yang muncul adalah bentuknya penalaran. Bagaimana siswa atau anak-anak yang kemudian menjawab soal di di setiap jenis soal ini itu lebih kepada konsep bacaannya penalaran. Ada kemampuan verbal, begitu ya. Kemampuan verbal, kemudian ada potensi akademik. Nah, ini jumlah totalnya itu 90 menit ya. Kemudian dilanjutkan nanti ada tes survei karakter yaitu 25 menit. Ya, totalnya adalah 131 menit ya. Nah, survei karakter ini mengharuskan para peserta didik menjawab pertanyaan bersifat opini personal. Jadi nggak bisa jawaban yang umum ya. Ini lebih kepada penilaian pribadi gitu ya. Makanya nanti muncullah dari poin-poin itu soal-soalnya adalah dari poin-poin nilai karakter pelajar Pancasila gitu ya. Jadi yang dimunculkan itu pelajar Pancasila. Cirinya ada 6 karakternya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, gitu ya Bunda. Nah, kalau ini yang SMA juga sama, ada 5 blok soal ya. Waktunya lebih panjang, terutama dari kuantitatif ya lebih lama gitu ya. Untuk soal potensi akademik ya, sebetulnya sih ini pecahan dari soal-soal yang ujian akademik sebelumnya ya Bunda ya. Cuma lebih spesifik aja. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu materinya matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris. Makanya pelajaran yang bintang pelajar itu memuat itu ya, memuat itu. Nah, ini tersebar nih, konsep-konsepnya tersebar. Ya, matematika di kuantitatif, bahasa Indonesia di bacaan, begitupun dengan verbal. Nah, akademiknya itu ada di potensi akademik, yaitu apa? Fisika, kimia, biologi ya, dan kemudian IPS geografi, ekonomi, sejarah.
Nah, adapun langkah-langkah pendaftarannya mungkin Ayah Bunda juga sudah paham ya. Ini nanti dilakukan secara daring, diklik alamat websitenya, kemudian nanti mengisi data-data. Biaya pendaftarannya 300.000 yang tahun kemarin, tahun depan nggak tahu nih naik apa nggak ya Kak Zaki? Biasa sih enggak ya, 300.000 ya. Nah, nanti setelah melakukan pendaftaran, login, ngisi biodata dan seterusnya begitu ya. Insya Allah mudah lah, insya Allah mudah. Nah, kemudian Ayah Bunda sekalian, ini langkah-langkah aturan tesnya nih ada ya wajib menyiapkan komputer, laptop gitu, aplikasi Zoom Meeting yang telah terinstall pada komputer gitu ya. Pada aplikasi Zoom nanti digunakan screen name. Nanti kita ulang lagi nih di pertemuan bulan Desember ya, insya Allah pertemuan webinar lagi. Nah, kemudian pastikan koneksi jaringan yang stabil ya, karena lab school nggak mau tahu nih kalau ternyata jaringan kita jelek, nge-lag gitu ya, nggak mau tahu dia. Sudah kalau emang nggak berhasil tesnya udah sulit ya, konfirmasi pun akan agak sulit gitu. Jadi pastikan jaringan stabil ya. Kalau bisa kalaupun ada wifi di rumah, yang mengakses dia aja gitu, anak kita aja, yang lain jangan dulu akses internet, YouTube atau macam-macam gitu. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang mencetak kartu ujian, nanti insya Allah ini akan saya informasikan ya. Nah, ini ada bagaimana kamera dan lain sebagainya juga disampaikan di petunjuk teknisnya. Kemudian mekanisme penentuan hasil seleksi ini yang penting ya. Yang pertama, penentuan penerimaan calon siswa melalui seleksi didasar pada peringkat peminat hasil seleksi sesuai kuota masing-masing sekolah. Nah, ini disebutkan peminat hasil seleksi sesuai kuota masing-masing sekolah. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih kuota masing-masing sekolah itu dapat berapa kan nggak tahu ya gitu. Nah, misalkan contoh sebagian besar di lab school itu banyak dari sekolah mana nih, dari sekolah misalkan yang terdekat di sini sekolah apa Al-Azhar ya atau sekolah apa ya. Nah itu di lab school sebetulnya sudah punya pos-posnya yang begitu. Kalau ibaratnya kita di apa di BP atau di mana di BP lah misalkan ada pos-posnya nih, ini Al-Azhar sekian orang ya target, ini sekian orang ya target dan seterusnya gitu. Dan bisa jadi ada sekolah yang di luar targetnya tapi masuk nilainya bagus ya, menjadi mohon maaf jadi targetan lab school berikutnya. Nah, tentu saja ini lagi-lagi pertimbangannya adalah berdasarkan nilai ya, tetap berdasarkan nilai. Dan itu nanti kebijaksanaannya dari pihak sekolah yang mengatur seleksi tersebut. Kemudian siswa dinyatakan gugur apabila tidak mendaftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan. Ya. Kemudian hasil tes kesehatan dinyatakan positif ya. Insya Allah anak-anak kita nggak gitu ya. Yang kemudian yang berikutnya tidak lulus ujian akhir atau ujian sekolah pada tingkat satuan pendidikan sebelumnya. Kalau sekarang mah lulus semua insya Allah ya. Kemudian tersangkut masalah pidana dan seterusnya. Yang ketiga, penentuan hasil seleksi diputuskan dalam rapat panitia PSB. Yang keempat, keputusan rapat penentuan hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi memang tidak ada skor-skor yang dimunculkan gitu setiap kali tes gitu. Jadi ketika masuk ingin mengetahui hasil tes kita, dimasukkan daftar nomor peserta, enter, kemudian hanya muncul Anda diterima gitu dong, lulus. Tidak lulus. Kemudian nanti cadangan gitu ya. Nah, untuk tahun ini ada tahun kemarin ada sedikit yang menarik nih ya informasinya. Karena kalau nggak salah ada 2 gelombang ya tahun lalu ya Mas Zaki ya penerimaannya, informasinya ya kalau nggak salah ya. Kelulusan atau apa Pak? Kelulusan ya. Kelulusan kalau SMP 3 kali Pak. 3 kali bahkan begitu ya. Nah, nanti mungkin Kak Zaki bisa tambahkan ya. Nah, ini catatan yang pertama, calon peserta didik yang mendaftar pada 2 pilihan sekolah, jika tidak diterima pada sekolah pilihan pertama, dapat secara otomatis diterima di pilihan kedua mengacu pada peringkat peminat hasil seleksi sesuai dengan kuota sekolah pilihan kedua. Ya, jadi kalau misalkan pilihan pertamanya lab school, tentu saja ya peringkat pertama pasti lebih baik ya. Misalkan Lab Sky, kedua Labs Jakarta ya, atau Lab School Romangun. Kalau misalkan yang pertama Cirende, kedua Lab Sky, satu nggak diterima, pasti dua nggak terima begitu ya.
Jadi pilihannya yang pertama pasti yang terbaik ya. Dan nanti ketika nggak diterima di yang pertama, masuk ke yang kedua, disesuaikan dulu yang kedua ada kuotanya atau enggak. Peserta didik yang tidak diterima pada seleksi pertama bisa masuk ke dalam daftar peserta didik cadangan ya untuk mengisi tempat kosong. Karena calon siswa yang diterima pada pengumuman utama tidak mendaftar ulang. Jadi kalau misalnya prosesnya itu ada yang ketika pendaftaran ulang dia tidak mendaftar, maka yang cadangan-cadangan yang sudah diurutkan juga oleh sekolah itu akan naik gitu. Itu akan naik secara sistem gitu ya. Dan cadangan ini setahu saya nggak ada cadangan keberapa gitu ya. Paling kalau mau tahu konfirmasi ke sekolah ya. Kalau menurut informasi di web sepertinya nggak muncul ya Kak Zaki ya. Hanya cadangan saja gitu. Kemudian penentuan calon siswa yang diterima berdasarkan pengumuman cadangan didasarkan pada peringkat hasil seleksi yang diputuskan dalam rapat gitu. Jika setelah pengumuman cadangan masih belum memenuhi daya tampung, maka kekurangannya akan diisi oleh calon siswa yang diterima pada peringkat berikutnya. Jadi memang lab school itu dari misalnya 700 orang langsung di ranking hasilnya set gitu ya, langsung di ranking. Dan kalau ada yang mundurkan diri ya yang lain naik, semua naik gitu ya. Nah, ini informasi mengenai hasil seleksinya nanti diumumkan juga secara daring ya. Ini dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dan kedua pengumuman utama dan cadangan. Nanti lihat kondisi aja berdasarkan informasi sekolah gitu. Oh ada lagi informasi tambahan nih sampai gelombang ketiga dan seterusnya. Kita ikuti saja. Nah, calon siswa yang diterima berdasarkan pengumuman cadangan dan seterusnya dikenakan biaya tambahan. Nah ini silakan nanti bisa dipelajari lagi gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diinikan ya. Misalkan bayar uang pangkal secara lunas dalam 7 hari kerja. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang bilang lab school tuh bisa dicicil gitu ya. Tapi selama 7 hari dicicil. Gitu ya Kak Zaki ya. Dicicilnya 7 hari ya, Masya Allah. Itu mah bukan dicicil kalau kata ya ibu-ibu ya. Bukan dicicil Kak, cuma tempo doang itu mah. Nah ini biaya-biayanya tahun depan nggak tahu berapa ya. Tahun depan berapa ya. Ini perkiraan biaya masuknya. Jadi kalau ayah bunda sudah ingin mau lab school, ya berarti sudah siap untuk menyampaikan atau mengeluarkan uang ini ya. Nah ini catatannya biaya belum termasuk buku seragam macam-macamnya. Nanti biasanya ada pengarahan dari sekolah. Oke, ini daftar ulang gitu ya, daftar ulang, nyatakan terima, wajib daftar ulang, menunjukkan bukti pelunasan bayaran uang pangkal ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang cakep nih yang ini nih. Calon siswa yang telah diterima ya, kemungkinan dia mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran uang pangkal dikembalikan sebesar 35% dari uang pangkal yang dengan rentang 30 hari setelah dinyatakan diterima sebagai siswa. Berdasarkan tanggal yang tertera pada kwitansi pembayaran uang pangkal gitu ya. Calon siswa yang diterima namun mengundurkan diri setelah lebih dari 30 hari dikembalikan sebesar 50%. Ya alhamdulillah ini masih ini ya dikembalikan tapi rentangnya ini ya. Nah, calon siswa mengundurkan diri setelah mendapatkan layanan. Nah, ini nih sudah dapat layanan PLS, MPLS dan proses pembelajaran uang pangkal tidak dikembalikan. Jadi dianggap memang sudah masuk siswa lab school. Kalau tahun-tahun sebelumnya waktu offline, nah itu nggak ada tuh. Bahkan cuma dikembalikan 7 juta apa berapa gitu ya. Jadi bersedekah ke lab school. Berapa juta itu ya. Oke, nanti ada tes psikologi dan tes kesehatan. Saya lanjut saja ya Bunda ya. Insya Allah ini akan diinformasikan lagi di pertemuan berikutnya. Jadwal yang terbaru ya. Oke. Nah kemudian nanti kita banyak diskusi di program BP ya. Program BP dan materi yang perlu dikuasai. Nah, ayah bunda sekalian perlu kita ketahui bahwa tes PSB Lab School itu ya tadi seperti di awal sudah diinformasikan ini labs ya laboratorium di awal sekali dia menguji coba kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbaru ya. Kebijakan pemerintah yang terbaru itu adalah AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum. Ya, sebagai tanda kutip ya pengganti UN ya untuk menilai ya untuk mengukur hasil belajar kognitif. Dua hal, literasi dan numerasi dari peserta didik. Nah, kemudian kalau nomor poin satu ini untuk siswa, ya, untuk siswa. Yang kedua dan ketiga
Ya, maaf, nomor 1 dan kedua ini untuk siswa gitu ya. Yang ketiga ini untuk sekolah. Tapi 1 dan 2 ya, 1 dan 2 untuk proses asesmen nasional ya. 1 dan 2 ini nilainya itu adalah nilai yang kemudian diolah masuk ke apa namanya, ke Kementerian Pendidikan Nasional yang kemudian menjadi satu nilai yang akan menjadi apa namanya, progres kebijakan dari kementerian atau dari dinas terkait, dinas pendidikan ke sekolah tersebut. Bahkan ujung-ujungnya nanti AKM ini akan menjadi standar ya, salah satu standar tambahan sebagai penilaian akreditasi. Makanya lab school itu sudah mulai dari awal sebelum sekolah-sekolah lain mulai gitu. Jadi cerdas gitu ya. Jadi tesnya misalkan untuk kelas 8 kan AKM, tapi lab school sudah menguji anak didiknya itu ketika dia mau masuk lab school atau dia mengujikan di kelas 7. Jadi datanya sudah masuk, tinggal dia perbaiki gitu. Tinggal dia perbaiki, oh kemarin kamu kurang ini, kemarin kamu kurang ini. Nanti di kelas 8 jangan sampai kesalahan di kelas 7 ketika dia baru masuk itu terulang lagi. Sehingga bisa dikatakan ketika nanti tes di kelas 8 ya, ketika dia kelas 8 nih siswa lab school yang diterima itu akan memiliki nilai yang bagus. Dan kemudian rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan kepada sekolah lab school menjadi predikat yang terbaik gitu ya. Nah ini yang idenya luar biasa ya. Dan ini muncul dari Universitas Negeri Jakarta ya, yang menaungi atau mengayomi lab school Jakarta atau lab school ya keseluruhan. Nah gitu kira-kira ya, inspirasi tesnya dari situ. Nah makanya ayah bunda sekalian, beberapa apa namanya alat tes yang diujikan tuh mirip gitu. Ya ada tes skolastik, ya skolastik nanti di dalamnya ada subverbal tadi ya, subverbal, subtes kuantitatif, subtes penalaran ya. Di dalamnya itu di dalam soal yang 5 blok soal lab school itu ada materi-materi tersebut ya. Skolastik itu memunculkan minat ya, minat. Nah, nanti terlihat di situ. Kemudian literasi numerasi ya, literasi membaca ya, kemudian survei karakter ya. Nanti terlihat di soal yang diujikan di lab school. Jadi ingin memotret kondisi siswa. Kemudian kalau bentuk tesnya ya adopsi soal AKM ya. Ya, bentuknya soal AKM apa? Soal-soal AKM itu didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam. Ya, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi begitu ya. Dan sebetulnya nggak usah dipusingin sebetulnya kalau anak-anak memang di awal terstimulus ya dengan pembelajaran secara kontekstual dan informatif. Misalkan contoh, ada soalnya itu bercerita tentang seorang anak yang pergi ke supermarket gitu. Kemudian dilihat ada banyak diskon di sana. Dia ingin membeli ini dapat diskon segini, dia membeli ini dapat diskon segini gitu. Itu kan sebetulnya kontekstual dengan kondisi keseharian nih. Nah, jadi kalau anak-anak yang membawa itu ke ilustrasi kehidupan normal biasa, dia nggak akan bawa pusing. Mungkin yang kebawa pusing karena ngelihat angka-angkanya udah banyak gitu, atau ceritanya panjang gitu ya. Nah, di sini makanya stimulusnya ada edukatif, ya inspiratif, menarik, ya terbaruan, begitu ya. Nah, nanti bentuk-bentuk soalnya seperti ini. Ada pilihan ganda kompleks gitu. Kemudian menjodohkan isian singkat. Nah, untuk di lab school kemarin belum sampai seperti ini ya. Kalau yang saya lihat soal-soal yang muncul ya, dia masih menggunakan pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Apakah tahun depan akan dirubah? Kemungkinan akan menggunakan AKM murni. Kemungkinan. Kenapa? Karena AKM akan mulai diujikan ini di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Tahun ini. Tahun ini akan diujikan AKM. Nah, apakah lab school akan menggunakan metode ini ya? Ada pilihan gandanya, pilihan ganda kompleksnya, menjodohkannya, ada isian singkatnya, ada esainya ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan akan ada informasi terbaru ya, terbaru dari lab school. Kalau apa namanya wacana ke arah sini kemungkinan iya. Kenapa? Karena tadi AKM sudah diujikan di bulan
di bulan Oktober ya dari pemerintah ya ke sekolah-sekolah yang kemudian sudah menggunakan bentuk seperti ini. Untuk soal tesnya keseharian ada muncul macam-macam nih, ada keluarga, ada macam-macam, ilmu pengetahuan alam gitu dan seterusnya ya, beragam. Nah, bentuk soal tesnya tadi ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kita tahu ya, pilih salah satu yang benar begitu ya. Dan kalau pilihan ganda kompleks, pilih lebih dari satu gitu ya. Pilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kita nggak usah baca ini ya, karena kalau semakin baca ini makin pusing nanti. Kenapa? Karena itu terkait dengan scoring gitu. Misalkan dari 5 pilihan gitu, suruh pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar sebetulnya di kuncinya ada 3. Kita cuma dapat 2, skornya berapa? Itu ada perhitungannya tuh. Ya, sistem yang itu nanti tuh. Begitu ya, Bunda ya. Kemudian esai atau uraian ya, ada jawaban singkat, ada yang esai. Nah, ini ada skornya juga. Menjodohkan ya, tinggal menarik lajur kiri, lajur kanan ya. Sebetulnya ujian untuk tes AKM dimulai itu untuk SMP tahun ini itu di bulan Maret tadinya, tapi karena alasan pandemi dan belum kesiapan sistem, akhirnya mundur di bulan Oktober nanti. Nah, ini kira-kira juga mengadopsi dari UTBK kelas 12 nih, agak mirip-mirip nih. Dari sisi skolastiknya ya, peminatan misalkan subtes verbalnya itu ada sinonim, antonim, analogi dan wacana. Nah, ini nih. Jadi luar biasa, ini terutama untuk yang mereka yang kelas mau ke SMA ya. Walaupun di SMP juga ada ya soal-soal ini, sinonim, antonim. Sinonimnya tuh bukan sinonim yang biasa kita dengar ya. Misalkan apa ya sinonim persamaan kata, misalkan persamaan kata apa Mas Zaki? Persamaan kata. Misalkan persamaan katanya sungai, apa persamaan katanya sungai? Kali gitu ya kalau bahasa bahasa ininya. Ini tapi yang katanya agak-agak sulit ya atau jarang didengar gitu. Atau yang paling sering didengar apa misalkan agregat ya tadi. Agregat apa agregat? Itu bahasa-bahasa yang muncul. Kalau kolaborasi itu kan sering ya kolaborasi. Nah, nanti kita akan memperbanyak soal-soal seperti itu ya. Terus kemudian subtes kuantitatif ada deret angka, aritmatika, aljabar dan geometri gitu ya. Subtes penalarannya bentuknya nanti ada yang berpikir logis, diagram, analitis ya. Nah, untuk soal akademiknya ada 2 mata pelajaran ya. Tadi skolastiknya tadi udah dijelasin ya. Ada 2 mapel nih IPA. IPA-nya di dalamnya ada fisika, biologi, kimia ya. Kemudian IPS-nya ada geografi, ekonomi, sejarah gitu ya. SMP ada 18 soal. Tadi rinciannya sebetulnya sudah dijelasan di atas ya. Rincian paket soalnya. SMA 22 soal. Nih, scoringnya benar plus 4, salah min 1, berikutnya kosong. Nah, ini yang tahun kemarin nih, penilaiannya benar plus 1, salah min 1. Nggak diisi 0. Nah, tahun depan gimana? Belum tahu kita nih, belum dapat informasinya. Kalau mereka pakai AKM real, AKM yang di atas dengan mekanisme pilihan ganda kompleks dan seterusnya, boleh jadi pembobotannya akan berbeda ya. Terus kemudian kita perlu ketahui bahwa informasi ke anak-anak kerjakan yang benar-benar bisa dikerjakan dengan benar. Karena kalau enggak berarti nilainya akan minus ya. Kemudian yang berikutnya survei karakter ya. Survei karakter. Ini survei karakter ada religius, nasionalis, integritas begitu ya. Memang kalau saya baca dari soal survei karakter sebetulnya soalnya sederhana. Ya, sebagai contoh misalkan ya, ada seorang siswa, jika Anda seorang siswa di satu sekolah, lalu kemudian ketika Anda bermain di lapangan sekolah, kemudian Anda menemukan sejumlah uang, ya, sejumlah uang. Apakah yang harus Anda lakukan? Nah, gitu dong tuh. Nanti ada pilihan, yang pertama mengambil uang itu, ya kan? Yang kedua memberitahukan itu kepada guru, ya. Yang ketiga mencari orang, ya, menanyakan kepada teman-teman yang ada di situ,
bahwa apakah mereka kehilangan uang atau tidak, kayak gitu tuh. Nah, itu kan kepribadian kita ya. Nah, nanti mungkin dari setiap pertanyaan itu akan mengarahkan pada karakter tertentu. Nah, secara umum ini ada tujuan-tujuannya ya, perilaku ketaatan melaksanakan ibadah, maka muncul nanti karakternya mengikuti perayaan hari besar keagamaan di sekolah atau di luar sekolah, begitu ya. Nah, ini muncul nih nanti. Nanti pertanyaan ini dikembangkan dari tujuan survei karakter ini ya. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Yang kemudian membuang sampah pada tempatnya yang berada di lingkungan sekolah, nanti dijabarkan dari sini ya, dari tujuan karakter ini. Dan seterusnya ya, mandiri, gotong royong ya. Nah, ini prediksi poin-poin kelulusan ya, poin-poin kelulusan. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bagi memang ada 3 poin ya, atau ditambah 4 ya, sama survei karakter ya. Walaupun ada 5 blok soal ya. Karena literasi bisa kita katakan masuk ke dalam verbal dan juga kemampuan membaca ya, masuk di situ ya. Nah, ini ada akademik, kemudian ada literasi, ada numerasi ya. Nah, kalau tahun kemarin itu belum memakai MSAT. MSAT itu apa MSAT? MSAT itu multi stage adaptive testing. Ya, jadi sekolah tingkatnya soal akan berubah ya. Soal akan berubah berdasarkan levelisasi pemahaman. Ya, misalkan contoh level 1 kan itu adalah pengetahuan ya. Ya, pemahaman. Level pertama pemahaman. Ini penggabungan antara pengetahuan dan pemahaman digabungin jadi satu kata saja pemahaman. Nah, jika misalkan ada satu anak mendapatkan skor pertama ya. Misalkan anak A dapat skor 70, anak B dapat skor 50. Maka kalau menggunakan tahun depan misalkan Lab School mengadopsi soal AKM murni, maka dia langsung bisa memberikan soal di sistem berubah. Antara anak A dengan anak B, soalnya akan berbeda. Begitu. Dan Lab School akan dengan mudah tanda kutip menentukan siapa akan lulus dengan standar tinggi dan lulus dengan standar biasa begitu ya. Jadi misalkan anak A dapat 70 tadi, anak B dapat 50 misalkan. Maka untuk selanjutnya anak A kemungkinan besar akan memiliki soal di level berikutnya yang berbeda dengan anak B. Itu ketika misalkan nanti di ujungnya Lab School menggunakan metode MSAT ya, karena AKM sudah dimulai bulan Oktober. Kalau misalkan prediksi Lab School akan memakai sistem itu, ya maka dia akan menggunakan levelisasi seperti itu. Nah, itu secara teknis ya. Nah, kemudian Lab School mungkin punya standar khusus ya, survei karakter ya, yang menjadi persyaratan kelulusan. Misalkan anak-anak dengan karakter seperti ini sepertinya sulit berkembang di Lab School. Nah, begitu ya. Nah, jadi ada karakter yang tidak diinginkan oleh Lab School untuk kemudian menjadi anak didik Lab School ya. Anak didik Lab School. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu hasil anak kita itu gimana dari survei karakter yang ada itu. Begitu ya. Nah, kemudian nanti paling kalaupun materi ya, misalkan terkait dengan skolastik dan lain sebagainya ini kalau dari prediksi kita ya, ini mapping potensi ya, mapping potensi. Bukan kunci diterima atau tidaknya. Walaupun mungkin ada scoring tertentu yang kemudian menjadi dasar penerimaan, gitu ya. Jadi dasar penerimaan. Itu Ayah Bunda kira-kira. Nah, kemudian saya persingkat aja biar kita banyak diskusi. Program intensif Lab School Bintang Pelajar gimana? Ya, jadi insya Allah program sukses tembus sekolah lanjutan SMP Lab School dimulai pada tanggal 9 Agustus. Jadi mulai Senin besok itu anak-anak sudah mulai belajar kontennya materi Lab School. Ya. Kegiatan belajaran dan konten soal untuk kegiatan pembelajaran tembus SMP Lab School sudah disesuaikan dengan mekanisme soal PSB SMP Lab School ya. Jadi sudah kita sesuaikan ya. Nah, ini terutama kalau kelas 6 di Bintang Pelajar Rawamangun itu kita sudah dikelompokkan dari awal mereka yang mau masuk ke Lab School di kelompok khusus ya. Jadi udah kelompok pas daftar, Ibu mau kemana Lab School? Langsung dimasukkan ke kelompok yang mau ke Lab School. Nanti mohon konfirmasi jika ada Bunda, anak saya mau ke Lab School ya, cuma belum dikelompokin di kelompok Lab School. Berarti pas pendaftaran mungkin
tidak menyampaikan informasi mau ke lab school ke kami gitu ya, maka nanti akan kami regrouping untuk Ananda yang belum masuk itu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran ya Bunda, untuk tahun ini kita akan lebih rigid lagi ya, terutama untuk kelas 6 biar kualitas lulusannya cukup baik, memuaskan gitu ya. Untuk kelas 6 SD ini akan dilaksanakan 4 kali pertemuan nih, seminggu. Selama ini kan 3 kali ya. Nah, jadi ada 4 kali pertemuan dengan rincian 3 kali pertemuan di kelas reguler nanti. Jadi di kelas-kelas yang sekarang berjalan, Bunda sekalian, itu tetap berjalan. Cuma materinya nanti sudah beralih ke materi persiapan masuk lab school. Begitu ya. Makanya kami harapkan memang nanti kita akan pantau gitu ya. Ada anak-anak yang kemungkinan besar ketika mengikuti, dia mau masuk lab school, sudah di regrouping, kemudian belajar materi lab school, secara penerimaan agak lambat nih, nanti akan kita informasikan nih baiknya seperti apa gitu, karena khawatirnya malah tertinggal juga, karena kalau masuk ke negeri kan ada nilai rapot menjadi hal yang penting di semester 5 ya, di semester ini menjadi penting, khawatir tertinggal. Nah itu nanti jadi bahan diskusi kita ya. Nah, rincian 3 kali pertemuan di kelas reguler ditambah 1 pertemuan stadium general di hari Sabtu. Nah, nanti kita akan buat ya, stadium general di hari Sabtu ini akan ada sebaran siswanya ya, nanti akan dikelompokkan. Berarti mulainya pekan depan. Tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 7. Berarti tanggal 14 ya Kak Zaki ya. Nah, itu ada yang nanti sesi belajar jam 9, jam 10.30 dan jam 1. Nah, ini kita tidak ada pilihan stadium general di hari lain gitu ya. Tidak ada pilihan stadium general di hari lain, karena di hari lain kita fokus pada pembelajaran kelas regulernya begitu. Nah, kemudian materi tes PSB Lab School ya, selain survei karakter ya, terdiri dari tes potensi skolastik dan tes potensi akademik gitu ya. Nah, tes potensi skolastik itu ada kemampuan kuantitatif, membaca, verbal ya tadi, terus TPA terdiri dari IPA dan IPS ya gitu, IPA dan IPS. Nah, kemudian tahun lalu kita ini bocoran ya, buat cabang Rawamangun aja ya. Jadi untuk tahun lalu kita memang nggak mengajarkan atau nggak menyampaikan terkait dengan survei karakter, ya nggak nyampaikan di survei karakter. Tapi kita buat stadium general ke anak-anak untuk menginformasikan survei karakter aja kemarin. Kita sampaikan bahwa kalau survei karakter jawablah secara konsisten pernyataan-pernyataan yang muncul atau yang ditanyakan ketika ujian gitu, konsisten. Jadi kalau misalkan kamu sudah di awal tuh suka menolong orang, maka kalau misalnya ada statement-statement yang terkait menuju ke arah sana, ya tetap komitmen, nggak berubah-ubah. Ya, di sini menolong orang misalkan interpretasinya, pas di sini kok jadi pilih-pilih orang gitu misalkan gitu ya, itu nanti akan kurang tepat ya penilaiannya. Nah, nanti insya Allah kita akan coba di tahun ini materi survei karakter akan diberikan kepada KP Stadium General. Nah, ini rentangnya insya Allah ya di pertengahan Oktober tahun 2021. Ini kemungkinan setelah jadwal PTS selesai. Jadi ada 3 tahap nih kita berikan nih. Stadium generalnya nanti insya Allah survei karakter tahun 2021 di bulan Oktober. Kemudian nanti pertengahan Desember ya. Ini 2021 setelah PAS. Ya, setelah PAS. Kemudian nanti yang terakhir di pertengahan Januari ini persiapan ujian ini. Begitu ya, persiapan ujian. Kita ingin sebetulnya agak-agak mirip dengan IQ nih, Kak Zaki, kalau survei karakter. Khawatir kalau kita bentuk dari awal dengan misalkan memilih jawaban yang yang kemudian diarahkan gitu ya. Khawatir nggak sesuai dengan karakter yang sebenarnya ketika proses penerimaan itu. Kok begini ya? Jadi tapi tetap nanti kita berikan arahan-arahan tertentu ya di kegiatan Stadium General Survei Karakter. Nah, kemudian materi akademik ya diberikan saat di kelas reguler ya. Sedangkan materi skolastik ya nanti diberikan di KP Stadium General di hari Sabtu. Gitu ya Bunda ya. Jadi materi akademiknya diberikan saat kelas reguler, sedangkan materi skolastik diberikan di KP Stadium General.
Nah, kita akan buat kriteria siswa nih ya, yang direkomendasikan. Nah, untuk mengikuti program ini, yang pertama berminat sekolah di SMP Lab School. Jadi jangan sampai yang minat ayah bundanya. Kalau saat ini yang berminat ayah bundanya, mohon ditularkan ke anandanya, gitu. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, penting sekali ini. Karena kita lihat anak-anak yang nggak berminat, ya, anak-anak yang nggak berminat itu, mohon maaf, ketika belajar ogah-ogahan, nggak mau dia. Ketemu soal sedikit yang sulit, dia nyerah, gitu ya. Nah ini mohon ditularkan lah kalau saat ini belum muncul minatnya. Kemudian memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar materi lab school. Kalau sudah minat, insya Allah memiliki motivasi yang tinggi. Kalau ada dia minat ke lab school cuma motivasi rendah, ketemu sama saya aja, janjian kita ngobrol. Nah, saya ngobrol sama anaknya biasanya begitu. Sama anaknya digali-gali kenapa gitu. Nah, itu biasanya mudah-mudahan ya muncul motivasi untuk berjuang. Kemudian memiliki IQ lebih besar dari 110. Mungkin Kak Zaki minta bantuannya untuk tes IQ didulukan untuk kelas 6, didulukan Kelas kelas 6 udah semua, Pak. udah semua Tinggal ya. yang baru-baru, Pak. Alhamdulillah. Sama yang kemarin isoman, Pak. Oh iya, siap. Beberapa orang ada yang isoman. Jadi kelas 6 alhamdulillah sudah semua. Sudah saya kembali, ini sudah saya kasih juga Pak hasilnya, Pak. Masya Allah, bagus. Nanti di apa namanya, di alat kerja yang lab school dimasukin data-data ini Kak Zaki biar kelihatan ya. Baik Pak. Saya khawatir nanti tes tahun ajaran baru menggunakan ini juga gitu ya. Menggunakan parameter IQ juga ya. Memang rata-rata yang diterima itu dari tahun-tahun sebelumnya kisaran angka 120. Gitu, kisaran angka 120. Lalu kenapa kita terima 110? Ya insya Allah dalam proses pembelajaran, penalaran yang dilatih dan sebagainya, mudah-mudahan bisa optimal. Kemudian berikutnya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tembus SMP Lab School. Jadi jangan sampai ada yang bolong, gitu ya. Karena bolong satu agak sulit nih. Paling kita kasih video pembelajarannya begitu ya. Jadi kita minta guru-guru dalam setiap pembelajaran itu di-record atau nanti secara khusus kita masukkan ke YouTube kita ya, Kak Zaki ya. Biar nanti kalau ada perlu untuk pembelajaran ini, kita kirimkan linknya, silahkan dipelajari. Gitu. Kemudian nanti untuk yang PPSBB, kita kembali tahun ini akan ada pelatihan wawancara ya, biar mengoptimalkan anak-anak. Ini gambarannya, gambaran timeline PSB Lab School tahun lalu ya. Perkiraan tesnya untuk yang SMP itu sekitar di pertengahan Februari ya. Pengumumannya kira-kira 10 hari setelahnya. Untuk SMA lebih awal, di awal Februari gitu ya. Nah, jadi masih ada waktu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti lah. Nah, ini materi-materi yang perlu dikuasai, insya Allah sudah kita susun ya. Nanti lebih detailnya insya Allah akan terinformasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, secara khusus IPS dan IPA tidak ada kisi-kisi ya, karena sangat-sangat variatif ya, kecuali yang tadi beririsan dengan AKM. Kita sudah sortir itu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan Kak Zaki. Insya Allah kita lanjutkan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Najib atas informasinya. Masya Allah, keren banget ini Pak Najib. Kita buka sesi pertanyaan Pak. Jadi Bapak nggak meninggalkan room ya? Iya. Tetap di sini ya Pak ya? Iya. Silakan. Baik, kita buka open mic di sini. Silakan Ayah Bunda. Oke, ini ada Aska Naraya Pribadi. Assalamualaikum orang tuanya Aska. Silakan bisa open mic. Waalaikumsalam Kak Zaki, Pak Najib. Ya, boleh bertanya ya, tadi mengenai kan lab school itu ada 2 jalur untuk penerimaannya ya, yang jalur prestasi sama yang jalur tes. Boleh diinfokan Kak, untuk jalur prestasi itu kriterianya apa saja ya biasanya yang bisa masuk program siswa berprestasi? Kemudian mungkin dari situ dokumen data dukungnya apa?
sama kapan pendaftarannya kalau untuk yang jalur prestasi ini. Itu aja mungkin dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Najib? Tampung dulu ya Kak Zaki. Tampung dulu. Oke. Di sini ada orang tua dari Razan, Pak Yudi. Silakan Pak, bisa open mic. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, mungkin nama saya Yudi, orang tua dari Razan, kelas 6D. Ini untuk menanyakan ini Pak Najib, untuk menanyakan tadi yang salah satu persyaratan ikut program lanjut lab school ini kan ada yang persyaratan IQ ya. Nah ini kan kemarin kita sudah tes IQ, kebetulan mungkin anak saya tuh belum sampai ke situ hasilnya. Nah ini apakah mutlak, artinya anak saya tidak boleh ikut karena tidak masuk persyaratan itu tidak jadi ikut program lanjut lab school atau seperti apa gitu. Dan juga itu kan juga kaitannya dengan jumlah iuran per bulannya yang sudah kami sampaikan ke BP gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Lagi Kak, satu lagi Mas Zaki. Satu lagi. Baik, dengan orang tua Dita, Bu Dita Nuraini, silakan bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dita, orang tua dari Rafasya, Pak. Iya, ya. Mau menanyakan, in general aja sih Pak, mungkin kan ini kita mau lihat nih perkembangan belajar anak kita, kesulitannya sampai mana, pemahamannya sudah sampai mana. Saya mau tanya, apakah ada kayak report berkala atau nanti konseling khusus dengan tim dari bintang pelajarnya, mungkin bulanan atau apa, supaya orang tua bisa diskusi lebih lanjut nih Pak. Ini sepertinya kesulitannya di sini gitu. Kira-kira ada segmen itu atau enggak gitu. Oke, baik. Terus yang kedua mungkin tadi untuk penilaian psikotes Pak. Itu nanti kalau dari lab school misalnya ada penilaian psikotes sebagai salah satu dasar untuk penerimaan, berarti akan ada psikotes ulang dari lab school-nya ya Pak, bukan psikotes yang kemarin diadakan BP ya? Iya betul, dari lab school-nya Bu. Oh iya, oke. Mungkin yang pertama tadi aja sih Pak, saya minta mungkin kalau bisa diprogramkan gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Najib bisa langsung. Iya, saya lagi nyari file ya, sambil nyari file sebetulnya. Yang PPSBB ya. Bentar. Kak Zaki masih pegang filenya nggak ya? Jadi ada Bentar. Jadi di PPSBB itu ada persyaratan ya. Di antaranya itu adalah nilai rapot. Ntar saya cari filenya, belum ketemu filenya apa ya. Nah, kurang lebih gini ya Bunda, nanti saya kirimkan file tersendiri ya tentang PPSBB. Memang saya nggak masukin secara khusus di sini. Itu kalau nggak salah ada nilai rapot yang untuk akademik ya. Kalau nggak salah itu seingat saya ada nilai rataan rapotnya 97 kalau nggak salah ya. 97. Nanti saya kasih file khusus ya. Nanti saya cari. Ini filenya belum ketemu nih. Terus yang kemudian yang kedua khusus yang non akademik ya. Non akademik itu mengirimkan sertifikat kejuaraan ya. Sertifikat kejuaraan. Kalau di lab school masih lebih fleksibel ya, masih lebih fleksibel dibandingkan ke negeri ya. Kalau negeri itu harus ada induknya. Harus ada induknya, misalkan cabang olahraga gitu ya, harus ada induk keorganisasian nasionalnya. Dan itu sertifikat yang mengadakan itu memang tersertifikasi dari organisasi induk. Nah, kalau lab school silakan saja, mungkin kalau misalkan tingkat misalkan
tingkat wilayah kah, atau tingkat provinsi bahkan nasional yang mengadakannya mungkin tidak dari jalur dinas pendidikan atau cabang olahraga tertentu, diajukan saja. Saran saya sih diajukan saja. Karena nanti selanjutnya kan ketika sudah tahu sebaran potensi akan ada penilaian khusus begitu ya. Anak saya lebih dari satu Pak, ajukan aja semuanya berarti. Ajukan aja. Nah, itu menjadi penilaian tambahan ya begitu ya. Nanti mohon izin nanti sekaligus saya share materi ini dengan yang PPSBB ya, lebih detailnya. Tadi saya cari belum ketemu nih. Kemudian mengenai IQ Pak ya. Nah, sebetulnya harapan kami demikian, tapi bagi yang sudah masuk tetap mengikuti Pak, tetap mengikuti saja. Nah, nanti kemudian ini juga menjadi penilaian kami. Jadi bukan berarti begini juga. Di record tahun-tahun sebelumnya ya, itu anak-anak yang punya IQ di atas 110 begitu ya. Kemudian dengan nilai tryout di angka 75% ya, kemampuan 75% itu masuk lebih besar ya. Kemungkinan masuk lebih besar di situ. Tapi bukan berarti yang di bawah 110 ya. Ini pengalaman kita tahun sebelumnya yang masih memperhitungkan IQ, ada anak yang di bawah 110 dengan sebaran nilai 75 itu juga masuk gitu. Itu juga masuk. Jadi kembali lagi ini sebagai pertimbangan saja. Jadi bukan berarti tidak ikut program, tetap bisa ikut, nggak ada masalah. Ini menjadi antisipasi kita bersama saja ya. Karena insya Allah saya yakin anak-anak punya daya juang yang tinggi, walaupun saya secara khusus bukan orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan IQ ya Kak Zaki, maaf ya Kak Zaki. Ya, jadi saya lebih menguatkan proses gitu, jika anak-anak ini termotivasi tinggi untuk itu, walaupun mungkin daya tangkap yang berbeda, tapi mudah-mudahan bisa juga optimal lah, begitu Pak kira-kira ya. Jadi insya Allah masih tetap bisa ikut di pembelajaran. Paling mungkin sekedar informasi, bisa jadi nanti di bulan Januari ya, ketika kegiatan intensif itu, nanti kita akan informasikan kegiatan dari Desember, nanti ada matrikulasi itu di pertemuan Desember kita Pak. Nanti kita ada pertemuan Desember, langsung dijadwalin aja deh. Tadi saya lupa nulis di slide itu. Desember itu kalender mana ya? Coba Kak Zaki lihat kalender. Sabtu pertama di bulan September itu tanggal berapa tuh Pak? Tanggal 4 ya. Nah, tanggal 4 saya langsung booking nih Bapak Ibu. Tanggal 4 tolong kosongin, kita ketemu lagi. Ya, tanggal 4 Desember. Insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Biasanya kita ada pertemuan, setelah pertemuan awal nanti ada pertemuan kedua. Nah, nanti kita sampaikan agenda di bulan Desember setelah anak-anak PAS, ditambah agenda Januari. Kemungkinan besar ya, nanti kita lihat kondisi perjalanan pembelajaran anak-anak. Di bulan Januari ada regrouping gitu ya. Regrouping anak-anak yang mungkin dalam satu kelasnya ada perubahan ini Pak ya. Misalkan ini satu kelompok anak yang ini 4 ini lancar, 1 ada kesulitan begitu ya. Nanti coba kita regrouping biar tidak terjadi kesenjangan yang jauh gitu ya. Biar lebih insyaallah begitu Pak. Iya Pak, makasih Pak. Kemudian untuk yang tadi record pembelajaran ya Bunda. Itu silakan bisa diakses Ayah Bunda di LMS-nya. Kan Ayah Bunda dapat akun LMS ya? Ya, LMS Pak. Di situ Bu, akun LMS-nya nanti bisa dilihat ada komen-komen guru juga di sana. Yang bisa menjadikan informasi. Kalaupun nanti kita ada pendataan misalkan secara khusus ya, kita ke teman-teman guru, silakan teman-teman guru ada anak binaan kah yang ingin masuk kelas med klinik, nah biasanya kita sampaikan
Jika itu direkomendasikan oleh teman-teman guru, langsung kita kelola gitu ya. Mungkin salah satu dari anak-anak Bapak Ibu semua, ya berarti nanti kita jadwalkan. Nah, harapan kita jadwal tambahan di luar itu di luar pembelajaran yang regulernya. Jadi pembelajaran reguler tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Tetap belajar tentang lab school. Begitu kira-kira ya Bunda. Jadi mohon dioptimalkan LMS-nya. Nanti kita ingetin lagi Kak Zaki LMS-nya. Ayah Bunda udah buka LMS belum? Pak Zaki, maaf, ini LMS-nya yang punya anak atau bagaimana ya Pak? Yang orang tua ada juga Bu. Oh, itu saya belum terinfo sepertinya Pak. Ada orang tua ya? Ada. Oh ya Kak Zaki, nanti tolong di reminder Kak Zaki. Jadi Boleh ada dibantu disosialisasikan lagi Pak. Ya, siap. LMS orang tua. Oke, siap. Iya. Nanti kita informasikan. Mungkin nanti kalau dari situ orang tua perlu konseling atau apa bisa ini ya Pak, bisa diskusi lagi ya terpisah. Mungkin kalau one on one gitu memungkinkan atau enggak tuh? Memungkinkan. Di bawah gitu. Insya Allah. Oke, Jadi gini, siap. di menu LMS itu ada Kak Zaki, menunya konsultasi ya. Jadi daftar konsultasi di situ. Tapi mendingan saran saya langsung WA aja sih Pak. Langsung WA aja Kak Zaki. Iya. WA-nya ke Kak Zaki ya berarti ya? Iya. Langsung Kak Zaki. Okay. Kak Zaki kan WA-nya udah kesebar kemana-mana nih. Iya udah terkenal Pak. Terkenal. Jadi langsung WA aja biar lebih langsung bisa dieksekusi. Iya. Jadi memang nanti insya Allah akan lebih ini ya, lebih teratur ya mengenai jadwal-jadwal konsultasi juga. Kak Zaki ini memang saya tugasin juga ada Kak Zaki untuk yang kelas 12 ya. Kelas 12 untuk penjurusan PTN ya, insya Allah. Karena dari hasil tryout juga perlu dikomunikasikan. Ada 2 kali konsultasi itu ya. Oke, baik. Begitu Bu ya, insya Allah bisa di langsung Kak Zaki. Nomor Kak Zaki mungkin di chat Kak Zaki, biar mungkin ada yang belum tahu bisa langsung ini. Insya Allah punya Pak, udah pada punya Pak. Tapi Punya. saya tambahin kok. Oke. Terus yang belum tes IQ juga Kak Zaki ya. Tadi ada bundanya Edsel dan Endra ya. Langsung. Siap. Nah ini silakan. Ada yang nanti kita follow up. Alhamdulillah dapat informasi Kak Zaki. LMS untuk orang tua ini belum. Nanti kita sosialisasi lagi ya. Kita sosialisasikan lagi, terutama kalau username-nya sama kayak siswa ya. Passwordnya ini yang nanti saya cek deh apakah sama atau enggak. Kayaknya berbeda ya Kak Zaki ya. Passwordnya balik sekarang. Pak, akunnya yang beda, passwordnya yang sama. Oh gitu ya akunnya ya. Saya atau bisa juga pakai LMS-nya siswa sih Pak, sama juga kok. Cuma bedanya kan kalau pakai orang tua, kalau info dari FL-nya bisa ngecek pembiayaan ya. Iya, ada pembiayaan juga, udah bayar sampai mana gitu ya. Iya. Oke. Baik, gitu Ayah Bunda. Silakan ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang raise hand lagi, Mas Zaki. Baik, silakan Ayah Bunda bisa bertanya dan open mic. Di sini ada orang tua atas nama Wida Yulianita. Assalamualaikum Kak Zaki, Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Saya orang tuanya Malik Pak, Malik Abizandaru. Nah ini kan saya memang belum dapat itu ya tes IQ ya anak saya ya. Kira-kira dijadwalkan lagi kapan ya Kak Zaki ya? Ayo Kak Zaki. Agustus Ibu. Iya. Oh di bulan ini ya, di Agustus ini ya. Iya. Tapi saya usahakan ya Bu ya, karena kan masih running yang kelas 12 dulu sama kelas 9. Oke. Nanti kelas 6 ada juga. Jadi intinya semua dapat kok Bu. Oh oke. Sama nomornya Kak Zaki saya belum punya Kak. Tuh Kak Zaki. Siap Bu. Iya. Mungkin bisa di-share sama LMS ini saya kurang paham ya karena memang belum ada info juga dari marketing BP tentang LMS ini. Saya hanya cuma punya akun yang anak-anak aja gitu. Apakah ini harus download aplikasi atau apa gitu kan saya kurang tahu juga. Oh enggak ya. Nanti kita Kak Zaki nanti bikin videonya lagi deh.
Oke. Yang singkat Kak Zaki. Ada videonya, cuma Oke. panjang banget ya. Kita bikin yang singkat nanti Kak Zaki ya. Oh boleh, Biar mungkin bisa. bisa di-share nanti ya Kak Jaki ya. Oke. Ya, ya. Ya, makasih Bu Oke, ya. terima kasih ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau tanyakan, Bunda? Ya nggak kerasa ya udah 1,5 jam ya. Insyaallah. Iya, tinggal 30 menit lagi nih Pak Najib nih. Silakan Ayah Bunda. Kalau Udah saya selesai nambahkan Kak sedikit Zaki. boleh Pak Najib? Monggo, silakan Kak Zaki. Iya, karena gini Pak Najib, mungkin saya menambahkan tentang psikotes dan juga akademisi ya. Nah, memang sih kalau dari data bintang pelajar itu kadang-kadang juga dari survei ya. Misalnya nih dari 100 orang yang melakukan psikotes, ya kita juga kedapatan 20 sampai 30 siswa, berarti 30%-nya lah ya. 30% siswa itu IQ-nya di bawah 110. Atau mungkin bisa di bawah rata-rata ya. Nah, tapi bertolak belakang dengan akademiknya yang tinggi. Nah, di sini dari psikolognya sih saya pernah tanyakan juga ya. Karena kita kan pakainya mungkin di sini kalau ada orang tua yang dari profesi dari bidang psikologi, kalau misalnya saya di sini ada kesalahan mohon ini ya bisa ditambahkan. Kalau kita tesnya untuk kelas 6 ini menggunakan Culture Fair Intelligence Test. Jadi tesnya itu kan linguistik. Nah, tes linguistik itu kan lebih ke verbal ya. Jadi bisa jadi ketika tes itu berjalan, jadi itu kan pas lagi tes berjalan ya. Kondisi mood siswa lagi kurang baik, kemudian si testi atau kami dari tim yang memberikan soal kurang jelas dalam penjelasannya, bisa jadi itu membuat nilai Ananda jadi rendah. Tapi sebetulnya untuk Cevit sendiri, karena kan dia Culture Fair Intelligence Test, berarti kan sudah sesuaikan dengan kultur di situ. Adapun dengan psikotesnya di lab school bagaimana ya? Nah, untuk tahun 2018 ke bawah, itu memang mirip menggunakan Cevit 2A. Kalau dari 18 sampai dengan 21, itu sudah berganti-ganti ya. Ada yang akademik saja, sampai dengan yang terakhir adalah pemahaman literasi dan numerasi. Gitu. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, dan mungkin bisa jadi koreksi juga, mungkin saya lebih mengutamakan hasil tryout ya, untuk kedepannya mungkinnya Pak Najib ya. Karena kan di hasil tryoutnya bintang pelajar itu, adik-adik kan ditargetkan sampai dengan 10 kali tryout ya. 8 kali tryout ya. 8 kali tryout ini nanti akan dilihat grafiknya. Syukur-syukur kita bisa menjadi kayak semacam simulasi. Misalnya nih dari TO ke-4, kita punya record dari 1, 2, 3, 4, ada perubahan, misalnya ada peningkatan atau penurunan. Nah, itu yang akan kita coba kita gali ya. Coba kita gali. Biasanya sih saya kalau di tahun-tahun sebelumnya, apabila menemukan siswa yang nilainya rendah, maka saya akan tanyakan nih terkait tentang peminatannya. Karena kan saya tidak jago di akademik ya. Jadi saya lebih fokusnya ke motivasi. Misalnya si Fulan akademiknya rendah, kenapa ya? Sedangkan kan lab school ini tidak melihat akademik dan psikotes, tapi general ya. General test. Artinya apabila siswa cenderung misalnya jago di MTK, belum tentu juga diterima lab school. Bukan begitu ya Pak Najib ya? Iya. Jadi lab school itu memang karakter siswa yang diinginkannya ya. Karakter siswa yang diinginkan dari periode tes-tes yang dilakukan. Karena beberapa siswa unggulan misalnya ya, tahun kemarin aja kita punya siswa sudah ikut olimpiade, kemudian matematika juga ikut Sakamoto, kemudian juga ikut BTA, dan juga ikut bintang pelajar. Qadarullah tidak diterima lab school ya, tapi keterima lab school-nya di jalur kedua. Itu artinya berarti lab school ini diutamakan yang pertama adalah general terlebih dahulu. Nah, mungkin Pak Najib untuk tahun ini mungkin bisa bikin kayak semacam apa ya Pak enaknya Pak ya? Monggo Pak. Itu cuma masukan dari saya Pak ya, jadi tambahan ya. Karena untuk lab school sendiri kan masih general terus ya. Jadi bukan spesifik ikutnya
psikotes terus. Itu terjadi dari 19, 20, 21. Jadi 3 tahun terakhir lab school ini perubahan tesnya Masya Allah ya Bunda ya. Dan saya mengalami sendiri ketika perubahan presentasi turun itu disebabkan sebenarnya banyak hal. Nah, nanti di sini mungkin Pak Najib tidak disebutkan tadi ya. Kebanyakan sih adalah motivasi yang rendah ya. Motivasi yang rendah mungkin karena pembelajarannya kan 2 tahun terakhir ini online. Kemudian adik-adik juga sudah banyak yang tahu tidak ada UN ya. Adanya malah USBN. Jadi ada dismotivasi tuh Ayah Bunda. Nah, itu yang coba saya sama Pak Najib lakukan nih. Cuma optimalisasinya memang masih kurang karena kan waktu kita terbatas ya. Waktu kita terbatas, nah itu yang terjadi gitu. Tapi alhamdulillah di tahapan kedua siswa-siswi kami juga alhamdulillah masuk ke SMP Lab School-nya juga lumayan banyak ya. Cuma di proses pertama yaitu tentang akademisi dan juga tes AKM-nya, Masya Allah masih banyak yang menjadi PR ya seperti itu ya Pak Najib ya. Gitu. Iya. Nah, langsung ada 3 pertanyaan nih Pak Najib nih. Oke. Kak Zaki. Kita buka aja atau gimana Pak Najib? Iya. Sesi pertama ini kan sampai jam 10 ya, tapi nggak apa-apa nih. Kita jawab 3 orang ini sebagai sesi terakhir ya, karena 10.30 mesti ke yang SMA ya. Silakan betul. Mungkin bundanya Edsel ya. Bunda Edsel silakan. Bundanya Edsel, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Maaf tadi saya terlambat sebenarnya. Ada beberapa sih hal yang ingin saya tanyakan. Untuk di bintang pelajar ini kan ada ini ya, untuk yang bimbingannya itu di materi reguler ya. Reguler itu kan semuanya ada ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu. Sementara yang itu tidak diteskan ya di TPA-nya Lab School. Nah, ini nanti fokusnya itu untuk untuk meningkatkan nilai rapor ya atau nilai semesternya ya. Kemudian untuk yang tadi kalau tidak salah apa tadi istilahnya AKM. Nah, AKM itu kan apakah untuk AKM ini kan nanti spesifiknya untuk soal-soal lab school ya, masuk lab school. Sementara apakah di kurikulum sekolah itu ya nanti pada saat tes semester ini di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan ini yang sama ya, metode yang sama untuk pemahaman dan lain-lain itu. Demikian sih Pak. Jadi apakah maksudnya anak-anak ini pendekatan pembelajarannya jadi ada 2 gitu untuk yang AKM ya, untuk yang di sekolah, yang reguler dan untuk yang lab school. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kita tampung dulu atau gimana Pak Najib? Tampung dulu aja. Boleh. Tampung dulu. Berikutnya sama kita buka lagi untuk Aska Naraya Pribadi. Ya, mohon maaf Kak, ini berkali-kali bertanya. Saya mau tanya yang mengenai pertemuan tambahan ya, untuk kan yang regulernya 3 kali, kemudian ada 1 pertemuan tambahan justru untuk membahas fokus ke soal-soal tes masuk lab school ini ya. Nah, ini pilihannya adalah di hari Sabtu. Nah, saya mau bertanya, kan tidak ada pilihan hari lain, jadi memang dikhususkan di hari Sabtu. Ini berapa lama durasinya satu sesinya? Kalau lihat di sesi yang reguler, kalau nggak salah 1,5 jam. Nah, ini apakah online atau offline? Karena kan kita ada yang, seandainya nanti kita sudah bisa offline, kan ada kelas memang yang tetap online, tapi ada juga yang offline, kayak matematika sama IPA kalau nggak salah itu offline ya. Sementara yang lainnya online. Nah, untuk yang pertemuan ini apakah online atau offline gitu? Karena kebetulan anak saya di hari Sabtu ada kegiatan lain, ada les lain di sebelum yang BP-nya ya. Nah, ini saya mau atur juga jadwalnya gitu Pak. Kalau memang ada informasi dari sejak dini, saya bisa atur lebih lanjut untuk les yang sebelumnya, supaya ini tetap dia bisa mengikuti untuk yang tambahan ini. Gitu. Terima kasih Pak Najib Kak Zaki. Oke, satu lagi Kak Zaki. Ya. Dengan orang tuanya Aida ya. Aida. Silakan
Ayah Bunda dari Bu Rika ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Zaki, saya ada 2 pertanyaan. Pertama tentang persiapan masuk SMP Lab School. Itu kan mulai depan ya, anak-anak sudah mulai latihan. Nah, itu untuk try out yang yang nanti akan berlaku untuk 8 kali try out, apakah untuk Lab School apa sampai akhir tahun ajaran. Nah, terus jadwalnya apakah akan dibagikan atau diinfokan seminggu sebelum atau tiap bulan gitu? Apa di awal nanti memang dibagikan jadwal tryout-nya? Nah, terus yang kedua, ini minta tolong aja untuk diingatkan kepada anak-anak. Biasanya mereka suka over PD. Jadi kalau misalnya jawab soal, misalnya nggak bisa jawab, mereka biasanya suka tebak-tebak buah manggis gitu, A, B, C, D, gitu. Jadi mungkin ini kan pengaruh banget ya kebiasaan. Jadi nanti kalau pas lagi ujian Lab School, kalau salah kan nilainya kalau nggak salah minus ya. Nah itu jadi harus diingetin ke anak-anak kalau misalnya tidak yakin akan jawabannya atau nggak bisa harus seperti apa gitu. Itu aja Kak Zaki. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Najib. 3 pertanyaan. Baik, yang pertama adalah mengenai materi ya. Memang ketika sudah masuk ke kelas Lab School, materi pembelajaran di kelas sudah menggunakan modul Lab School, begitu ya. Materi Lab School full ya. Materi Lab School full. Nah, jadi makanya nanti selama sepekan atau 2 pekan berjalan, kita akan ada penilaian secara internal begitu ya. Mendiagnosa kira-kira anak-anak yang mengikuti kelas Lab School itu ada kendala nggak dari sisi pemahaman gitu ya. Karena bisa jadi materi sekolahnya ada yang terhambat begitu ya. Kemudian tidak bisa atau belum didapatkan materinya di kelas reguler karena kelas regulernya belajarnya tentang Lab School. Nah, mengenai hal ini nanti kita akan ada evaluasi di kelas perdana ya. Kira-kira biasanya saya ambil evaluasi itu 2 pekan pertemuan. Setelah itu nanti kita lihat progres anak-anaknya gitu ya. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ketercapaian materi sekolahnya, mohon juga nanti ini saling komunikasi ya Bunda ya, saling komunikasi. Jika memang Ananda ada keterlambatan materi atau ketidakpahaman materi begitu ya di bab-bab tertentu ya, nggak semua bab ya, bab-bab tertentu di sekolah yang mungkin perlu dibantu, mohon dikomunikasikan saja. Nanti boleh jadi kalau seandainya diperlukan dan memang jadwal Ananda bisa mengikuti jadwal tambahan kami, ya berarti kita jadwalkan untuk kelas tambahan di luar kelas Lab School gitu ya. Begitu paling ya poin yang pertama. Ya, kemudian yang kedua mengenai stadium general. Stadium general ini kita lakukan secara online Bunda. Kita lakukan secara online. Kemudian nanti insya Allah jadwalnya kita akan informasikan. Kita buka sesi, walaupun kita nanti akan kelompokkan ya, siapakah sesi pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan waktu, apakah di bintang pelajar dia ada sesi Sabtu atau tidak ya. Kalau ada yang sesi Sabtu jam 10, dia kosong di jam 9, maka kita plottingnya di jam 9 ya. Kalau dia full dari pagi sampai siang, maka di hari Sabtu jam 1 begitu ya. Nah, itu nanti kita atur. Kalau misalkan Ananda agak tentatif banget di jadwal Sabtunya kegiatannya, maka kita buka sesinya itu silakan masuk di sesi-sesi yang Ananda bisa begitu ya. Karena kita akan lakukan secara online. Jadi gitu ya, ya Bunda ya. Maaf Pak, untuk jadwalnya jadi kita bisa request atau nanti ditentukan oleh BP? Yang apa Bu?
Untuk jadwalnya berarti kita bisa request seperti yang sebelumnya atau ditentukan oleh BP ya. Karena kan tadi ya mungkin tiap anak beda kegiatannya, ada yang punya kegiatan juga selain di BP seperti itu Pak. Pertama kita tentukan dulu Bu ya. Nanti setelah itu silakan dikonfirmasi kalau seandainya Pak aku nggak bisa di sesi pagi, bisa jam sekian gitu ya. Ya udah nanti kita plotting di sesi ini ya. Karena kita ingin proporsi jumlahnya di setiap sesi berimbang Bu ya, biar pemantauannya juga tepat ya, enak. Nah, ini berarti berkelanjutan ya Pak setiap hari Sabtu gitu ya maksudnya? Iya betul. Sekali ya? Iya betul. Oh, okay. Seterusnya. Baik, terima kasih Pak. Harapannya di Stadium Jenderal ini ikut semua ya, karena materinya khusus skolastik. Okay. Ya, khusus skolastik. Kalau ya, materi maksudnya mau ngatur jadwalnya. Iya, siap Bu. Kita bisa ikut gitu. Karena ada juga anak yang full juga Bu ya Sabtu ya. Iya, kebetulan dia full nih sampai jam 11-an, terus lanjut lagi jam 1-nya BP seperti itu. Jadi saya ngeliat jadwalnya kok agak bentrok ya. Oke, baik. Baik, makasih Pak. Online Bu. Iya. Baik, yang ketiga ya mengenai tryout, nanti untuk tanggal-tanggalnya kita akan informasikan ke ayah bunda semua. Sebelumnya biasa sih kita reminder ya. Biasanya kita reminder, kalaupun sudah ada tanggal-tanggalnya kita reminder paling nggak seminggu sebelumnya itu untuk mempersiapkan ya tryout tersebut. Nah, kemudian khusus yang lab school, arahan kami sih sebetulnya ya fokusnya di TO lab school aja dulu ya. TO lab school saja dulu. Kalau TO yang sekolah kalau seandainya bisa dikerjakan silakan ya. Tapi kalau berat fokus TO lab school lebih utama gitu. Fokus TO lab school lebih utama gitu ya. Karena ada 2 tryout yang disediakan, ada tryout yang ujian sekolah, ada tryout yang lab school. Dan itu biasa rentangnya berbarengan ya Kak Zaki ya. Berbarengan. Nah, kalau berat anak-anak ya fokus kepada yang wajib dulu gitu. Yang sunnahnya nanti gitu ya. Sunnahnya nanti. Ya itu jadwal TO ya. Kemudian mengenai pengingatan ke anak-anak masalah kepedean dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada pertemuan khusus ya kayak tahun lalu saya ngadain Stadium Jenderal dengan anak-anak kayak Kak Zaki ya di Januari itu mengenai informasi tentang tes lab school. Nah disitulah anak kita latihan. Saya ada games juga belajar bernalar macam-macam biar anak-anak enjoy ketika tesnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lakukan di tahun ini lagi biar optimal insya Allah. Mungkin itu Kak Zaki ya untuk sesi yang pertama ya untuk tembus SMP Lab School. Terima kasih. Baik. Oke, Ayah Bunda, tidak terasa sudah jam 10:18. Kita kalau jadwalnya tadi rencana tutup jam 10 gitu ya Pak Najib ya? Iya. Cuma kita selesaikan sampai dengan jam 10:20. Saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Ayah Bunda. Masya Allah ya, insya Allah di tanggal 4 Desember ya Pak Najib ya. Insya Allah. Minta di-tag Ayah Bunda kalau misalnya kegiatan atau sudah ada rencana liburan, mungkin tanggal 4 Desember mohon di reminder ya. Mohon di reminder, insya Allah kita akan ada pertemuan kedua. Insya Allah juga datanya sudah semakin lengkap ya. Baik itu persiapan PSB-nya, PPSBB-nya gitu ya. Jadi nanti semua detail kita coba informasikan di bulan Desember awal. Baik, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga Pak Najib sebagai Kepala Cabang kami. Saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi hari ini kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan penutup kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.